Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resida Agustina dengan NIM 23306111058 dari program studi akuntansi semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan akuntansi manajemen. Pada presentasi kali ini akan membahas 4 materi yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada capital budgeting, yang kedua ada harga transfer, yang ketiga ada activity based costing, yang keempat ada balance scorecard. Baik, materi yang pertama yaitu capital budgeting. Pengertian dari capital budgeting atau penganggaran modal adalah perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal atau disebut dengan konsep investasi yang melibatkan pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari capital budgeting, yang pertama untuk menilai kekayaan suatu proyek investasi, yang kedua memastikan dana perusahaan digunakan secara efisien, yang ketiga mengoptimalkan keuntungan jangka panjang, dan yang terakhir meminimalkan risiko kerugian investasi. Selanjutnya, metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi manajemen perlu informasi investasi akuntansi sebagai salah satu dasar penting untuk menentukan pilihan investasi. Ada berbagai cara atau berbagai macam alternatif metode penilaian portofolio atau investasi. Yang pertama, ada metode periode pengembalian atau payback metode, yang merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi melalui penerimaan-penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut untuk mengukur kecepatan kembalinya dana yang diinvestasikan. Yang kedua, average return on investment atau disebut juga financial statement method, karena dalam perhitungan digunakan angka laba akuntansi. Kriteria pemilihan investasi yang metode ini adalah suatu investasi akan diterima jika tarif pengembalian investasinya dapat menemui batasan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Selanjutnya, metode nilai sekarang bersih atau net present value, menggunakan pertimbangan bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi bila dibandingkan dengan uang pada waktu mendatang karena adanya faktor bunga. Teknik ini didasarkan pada arus kas yang didiskontokan. Selanjutnya, metode indeks profitabilitas. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi sekarang. Profitability index harus lebih besar dari 1, maka dinyatakan layak. Semakin besar profitabilitas index, maka investasi semakin layak. Yang kelima, internal rate of returns adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang, investasi dengan nilai sekarang, dan penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang keenam, metode modified internal of return adalah suatu tingkat diskonto yang menyebabkan present value, biaya sama dengan present value nilai terminal, atau future value, dari kas masuk yang digandakan dengan biaya modal. Dari selanjutnya yaitu terkait dengan harga transfer. Adapun pengertian dari harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk pemindahan atau pengiriman barang, jasa dari suatu divisi ke divisi lain dari suatu perusahaan, baik internal maupun eksternal. Biasanya digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan menghasilkan laba divisi. Adapun 2 keputusan yang harus dibuat adalah yang pertama, keputusan dalam pemilihan sumber menetapkan atau menentukan di mana produk harus dibeli dari luar atau eksternal perusahaan atau sebaliknya, yaitu menetapkan pembelian dari dalam perusahaan internal. Lalu keputusan yang kedua yaitu dalam penetapan harga transfer. Jika dibeli di dalam perusahaan pada harga transfer, berapa yang harus ditetapkan kepada pembeli sehingga tidak terjadi kerugian harga transfer antara penjual dan pembeli. Adapun tujuan dari penetapan harga transfer, yang pertama itu dapat memperoleh informasi harga yang relevan. Yang kedua, memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga. Yang ketiga, membantu mengatur cash flow anak atau cabang perusahaan. Yang keempat, meminimalkan beban pengenaan pajak, bea masuk, dan biaya pengiriman. Yang kelima, memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Ada 4 metode penentuan harga transfer. Yang pertama, metode market price atau harga pasar. Yang kedua, metode harga pokok. Yang ketiga, metode negosiasi. Dan yang terakhir, metode koordinasi dan penyelesaian konflik. Selanjutnya, materi ketiga yaitu activity based costing. Pengertian dari activity based costing merupakan penentuan biaya produksi dengan metode perhitungan yang menerapkan konsep biaya berdasarkan aktivitas, sehingga menghasilkan harga pokok produksi yang akurat. Hal ini membantu perusahaan untuk mengurangi distorsi yang disebabkan oleh sistem penentuan harga pokok tradisional. Adapun manfaat sistem activity based costing, yang pertama untuk menentukan harga pokok produk dan biaya lebih akurat. Yang kedua, membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan perbaikan yang berkesinambungan dengan perbaikan terhadap aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang keempat, memudahkan penentuan biaya yang relevan.
Dan yang terakhir, memudahkan dalam melakukan perencanaan strategi. Activity based costing terdiri dari 4 level. Yang pertama ada aktivitas level unit, yaitu dikerjakan setiap kali 1 unit produksi, dipengaruhi oleh jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua, aktivitas level batch, dipengaruhi oleh jumlah batch yang diproduksi. Yang ketiga ada aktivitas level produk, dikerjakan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada aktivitas level fasilitas, meliputi aktivitas yang menopang proses manufaktur secara umum dalam menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi. Adapun tahap-tahap penerapan activity based costing, tahapan pertama yaitu penggolongan berbagai aktivitas, kemudian pengasosiasian berbagai biaya dengan berbagai aktivitas, menentukan cost driver yang tepat untuk setiap biaya yang dikonsumsi produk, menentukan kelompok-kelompok biaya yang homogen, dan yang terakhir menentukan tarif kelompok untuk suatu kelompok aktivitas. Kemudian tahapan kedua dari penerapan activity based costing yaitu menentukan harga pokok produksi, yaitu biaya untuk setiap kelompok biaya operasi pabrik dilacak ke berbagai jenis produk. Ukuran ini penyederhanaan kuantitas cost driver yang digunakan setiap produk. Materi terakhir yaitu balance scorecard. Balance scorecard membantu akuntan manajemen untuk memberikan lebih banyak informasi terkait dengan keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi. Balance scorecard ini merupakan pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. Penerapan balance scorecard pada sektor bisnis ini bertujuan untuk meningkatkan persaingan, sedangkan sektor publik lebih menekankan pada nilai misi dan pencapaian. Dari aspek keuangan, sektor bisnis akan mengutamakan keuntungan, pertumbuhan, dan pangsa pasar, sedangkan sektor publik untuk mengukur produktivitas dan tingkat efisiensi. Adapun tolak ukur dalam balance scorecard, yang pertama perspektif keuangan. Setiap bisnis berorientasi pada perspektif keuangan yang berorientasi hanya pada omset penjualan atau pendapatan, laba bersih, cash flow, nilai pemegang saham. Terdapat beberapa pengukuran penunjang kinerja perusahaan, diantaranya penggunaan analisis rasio keuangan, meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio aktivitas. Selanjutnya, perspektif pelanggan atau customer. Pelanggan pihak yang memberikan pendapatan atau pemasukan bagi perusahaan. Untuk itu kita perlu menjaga dan memperhatikan pelanggan agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Pengukuran dilakukan dengan 5 aspek utama, yaitu pengukuran pangsa pasar, yang kedua customer retention, yang ketiga customer acquisition, yang keempat customer satisfaction, dan kelima customer profitability. Selanjutnya, perspektif proses bisnis internal, yaitu perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik manajer maupun karyawan, untuk menciptakan produk yang dapat memberikan kepuasan bagi customer dan para pemegang saham. Ada 3 proses dalam bisnis utama, yaitu proses inovasi, merupakan pengembangan produk berdasarkan kebutuhan konsumen agar terciptanya nilai tambah untuk menjaga loyalitas pelanggan. Yang kedua, proses operasi, menitikberatkan efisiensi proses, konsistensi, dan ketepatan waktu barang dan jasa sampai ke tangan customer. Yang ketiga, ada proses pasca penjualan, menitikberatkan pada pemberian pelayanan kepada customer setelah pembelian produk atau pernah bekerja sama dengan perusahaan produsen. Selanjutnya, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM atau karyawan untuk belajar tumbuh dan berkembang untuk mengantisipasi perubahan-perubahan, khususnya perkembangan teknologi. Adapun 3 dimensi perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama mengukur kemampuan karyawan, yang kedua kemampuan sistem informasi, yang ketiga motivasi pemberian wewenang dan pembatasan wewenang karyawan. Adapun manfaat balance scorecard, yang pertama yaitu menjelaskan serta menginterpretasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat kedua, meningkatkan efektivitas manajemen dalam mengambil keputusan dengan melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, manfaat memudahkan manajemen dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Kesimpulannya adalah capital budgeting, harga transfer, dan activity based costing serta balance scorecard saling mendukung dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Capital budgeting butuh data biaya akurat dari activity based costing. Harga transfer memengaruhi alokasi antar divisi, dan semuanya tercermin dalam balance scorecard untuk penilaian kinerja yang menyeluruh dan strategis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.